Oke lah, coba dikencangkan aja ya suaranya ya. Ini saya sudah teriak-teriak ini. Saya nggak tahu lah kenapa nggak bisa dengar. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya mengenai sampel fekal. Jadi sampel fekal sendiri di sini digunakan untuk mengisolasi patogen yang bersumber dari intestinal, di mana tujuannya adalah untuk melakukan koleksi ataupun preservasi, di mana penggunaan asam digunakan untuk menyimpan Shigella dan Salmonella. Untuk inokulasinya sendiri biasanya menggunakan berbagai macam media selektif untuk isolasi individu bakteri yang berbeda. Dan biasanya E. coli dan Campylobacter yang merupakan patogen intestinal utama yang berasal dari air dan makanan yang terkontaminasi. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita melakukan kultur atau membuat kultur mikroorganisme anaerob. Jadi biasanya yang menyebabkan infeksi itu adalah bakteri anaerobik obligat. Jadi bakteri anaerobik obligat adalah suatu bakteri yang memang dia hidup pada kondisi tidak adanya oksigen. Dan bisa dikatakan nantinya keberadaan oksigen bisa menjadi suatu toksik bagi bakteri tersebut sehingga dia bisa mengalami kematian ketika dia bertemu dengan oksigen. Jadi kultur untuk mikroorganisme anaerob secara spesifiknya atau spesifikasi yang nantinya dibutuhkan, yang pertama adalah adanya unsur organik yang melimpah. Kemudian dibutuhkan adanya agen reduksi yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen. Biasanya penggunaan sistein dan penggunaan tioglikolat. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan redox indikator, di mana redox indikator di sini dimanfaatkan untuk melihat bahwa kondisi dari suatu kultur, suatu media tadi dalam kondisi yang anoksid. Jadi biasanya adanya terjadi perubahan warna ketika ada oksigen misalnya yang nantinya menandakan atau menjadi indikator utamanya agar bisa memastikan memang tidak ada oksigen yang masuk ke kultur yang sedang diinkubasikan. Kemudian beberapa patogen anaerob ada Clostridium tetani, ini sebagai penyebab tetanus, Clostridium perfringens, adanya sebagai penyebab gas gangren, dan salah satu tipe racun makanan, di mana keduanya memiliki karakteristik khusus, yaitu mereka membentuk endospor pada organisme tanah. Jadi nanti bisa dikatakan ini nanti bisa kita temukan baik itu di ternak, di sapi, kambing yang memang dia mengkonsumsi rumput yang diambil langsung di suatu lahan, ataupun sayur-sayuran yang dimana di situ ada bercampur juga dengan tanah. Kemudian di sini di gambar 316 di sini menunjukkan suatu seal jar. Jadi untuk inkubasi pada kondisi yang anoksik atau tidak adanya oksigen. Jadi di sini di dalam tempat diletakkan cawan petrinya. Di sini ada chemical katalis sebagai katalisator. Ini untuk generator hidrogennya.
Kemudian masuk ke keragaman metabolisme, di mana suatu sel mikroorganisme dapat mengkoordinasikan berbagai reaksi kimia untuk mengatur molekul-molekul yang membentuk struktur spesifik. Reaksi-reaksi tersebut secara kolektif disebut dengan metabolisme. Jadi metabolisme di sini apakah dia melepaskan energi atau katabolisme maupun dia membutuhkan energi atau anabolisme, masing-masing reaksi tersebut nanti yang dikatakan sebagai metabolisme mikroorganisme. Di mana dalam suatu metabolisme mikroorganisme mereka memiliki karakteristik khusus yang berbeda-beda untuk masing-masing spesiesnya, terutama untuk memperoleh energi. Jadi mereka memperoleh energi bisa melalui kemoorganotrof, kemolitrotrof, ataupun fitotrof. Pada mikroorganisme kemolitotrof, dia memanfaatkan substansi anorganik sebagai sumber energinya. Di mana dalam pemanfaatan substansi anorganik sendiri, masing-masing mikroorganisme memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan mereka memiliki sumber oksidan yang berbeda-beda juga atau sumber energi untuk dia bisa bereaksi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan hidrogen, ada yang menggunakan sulfur, besi, nitrogen, dan lain sebagainya. Yang inilah yang memiliki keragaman dan keunikan tersendiri dari masing-masing mikroorganisme. Kemudian untuk yang fitotrofi sendiri dia penggunaan cahaya sebagai sumber energinya. Jadi bentuk-bentuk fitotrofinya pun dia berbeda-beda. Ada yang membutuhkan oksigen di dalamnya, ada yang menggunakan siklus yang sedikit berbeda dengan fotosintesis. Jadi penggunaan siklus Kelvin, penggunaan siklus asam sitrat terbalik atau hidroksi propionat. Sedangkan untuk respirasi anaerob, dia pertumbuhan anaerob di sini pada umumnya yang tumbuh dalam kondisi anaerob adalah mikroorganisme dari prokariot, di mana yang membedakannya adalah pada respirasi anaerob dia bereaksi tidak menggunakan oksigen. Jadi reaksi-reaksi kimia sebagai langkah-langkah metabolismenya mereka tidak menggunakan oksigen, tapi adanya akseptor elektron lain yang dimanfaatkan oleh mereka. Tapi memang salah satu perbedaan antara penggunaan oksigen dengan penggunaan akseptor elektron adalah pada umumnya energi yang nantinya dilepaskan ketika menggunakan akseptor elektron non-oksigen biasanya dia nilainya lebih rendah dibandingkan ketika menggunakan oksigen. Itulah kenapa sebenarnya pertumbuhan mikroorganisme pada kondisi yang anaerob pada umumnya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan metabolisme pada kondisi yang aerob. Kemudian sistem transport elektron pada bakteri yang melangsungkan respirasi anaerob beragam. Jadi karena elektron atau akseptor elektronnya berbeda-beda dan secara fisiologisnya juga berbeda-beda, maka nanti dalam sistem transport elektronnya juga akan beragam nanti. Ada yang menggunakan titrokrom, ada yang menggunakan quinon, protein EVS, dan protein konvensional. Ini saya rasa secara lebih lengkapnya bagaimana fisiologi ini akan tergantung dengan
pembahasan nantinya dan ketertarikan kalian juga sebenarnya. Kemudian pada respirasi anaerob, senyawa-senyawa organik seperti nitrit, sulfat, karbon dioksida misalnya dapat direduksi oleh berbagai mikroorganisme sebagai sumber nutrisinya. Baik itu nanti yang dimanfaatkan nitrogennya, sulfurnya, ataupun karbonnya secara seluler. Jadi memang pada ini yang menjadi dasar pemanfaatan mikroorganisme, contohnya untuk mereduksi pencemar misalnya, atau untuk memecah minyak misalnya. Ini beberapa contoh ragam metabolisme anaerob, ini mulai dari reduksi nitrat sampai dengan ion apakah itu fero, mangan, klorat, dan akseptor elektron organik lainnya. Kemudian selanjutnya ada fermentasi. Jadi fermentasi sendiri adalah oksigen yang tidak cepat larut air. Jadi fermentasi pada umumnya terjadi ketika kondisi di mana oksigen yang dia memang tidak mudah larut di dalam air, sehingga menghasilkan suatu lingkungan yang anoksik. Nah, pada kondisi normal, ketika oksigennya tersedia, maka dekomposisi bahan organik itu bisa dilakukan secara aerob. Tapi ketika tidak ditemukannya oksigen atau kondisi anaerob terbentuk, maka dekomposisi bahan organik dilakukan secara anaerob. Kemudian kondisi lainnya terjadinya fermentasi adalah ketika akseptor elektron seperti sulfat, nitrat, dan Fe, maka nanti bisa dikatabolis dengan cara fermentasi. Kemudian pada proses fermentasi suatu substrat, dia akan mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan, menghasilkan biomasa sel dan produk fermentasinya. Jadi produk fermentasinya dalam bentuk asam, alkohol, karbon dioksida, hidrogen, dan jadi ada kedua produk utama yang dihasilkan pada suatu proses fermentasi, yaitu biomasa dan produk fermentasinya. Kemudian beberapa ragam fermentasi, dimulai dari alkohol, asam laktat, sampai dengan asam homoasetat. Jadi tergantung dari produk fermentasi yang dihasilkan dari metabolisme mikroorganisme tersebut. Dan nanti ini juga akan tergantung dengan medianya atau bahan yang tersedia ketika terjadinya fermentasi. Kemudian ragam fermentasi juga bisa kita lihat dari substratnya, apakah itu asam amino, purin, ataupun senyawa aromatik. Kemudian yang terakhir ada sintrofi. Jadi sintrofi sendiri suatu kondisi dari dua organisme berbeda yang mendegradasi substansi dan mengkonversi energi, dan masing-masing tidak dapat mendegradasi secara terpisah. Jadi dia bisa bekerja, baik itu mendegradasi substansi atau mengkonversi energi, hanya ketika mereka saling bertemu pada suatu lingkungan. Sintrofi sendiri berperanan penting dalam siklus karbon. Pada sintrofi transfer H2 interspesies, satu organisme dia memproduksi H2, yang lainnya mengkonsumsinya.
Bakteri yang mengkonsumsi H2, contohnya bakteri denitrifikasi, pereduksi sulfat homoasetogen, ataupun metanogen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu diulang, saya persilakan. Kalau memang ada yang kurang jelas, atau ya ada yang terlalu cepat penyampaiannya. Tapi memang pada dasarnya yang saya sampaikan di sini hanya dasar-dasarnya saja terkait apa pentingnya nutrisi, kemudian bagaimana pemanfaatan media sampai dengan beberapa metabolisme umum yang bisa kita temukan pada suatu mikroorganisme. Yang sebenarnya pemahaman mengenai media itu salah satu pemahaman aplikatif bagaimana nanti kita memanfaatkan mikroorganisme, apakah dalam dalam bidang kesehatan ataupun dalam nanti produksi suatu senyawa sekunder tertentu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk penugasannya nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Jadi nanti silakan bisa dikerjakan setelah dikeluarkan tugasnya. Kalau memang tidak ada, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada respon. Oke, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.